tepat ketika kebijakan itu diputuskan tanpa melihat secara komprehensif begitu, iya. Nah, kalau misalnya itu dari atas kebijakan butuh berapa kali atau berapa ribu penataran betul. untuk menjelaskan Maka masyarakat. waktu masyarakat itu menuntut pemerintah itu hadir dalam situasi apapun ketika itu masyarakat butuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganesha Speak Time GST, podcastnya PTP Surakarta. Dan kali ini kita ada di podcast edisi spesial Ramadan dan juga Lebaran. Bulan Ramadan selalu menghadirkan suasana yang berbeda, bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang refleksi diri, bagaimana kita memperkuat nilai kemanusiaan, memperdalam makna kehidupan, termasuk di dalamnya adalah ada makna kepemimpinan. Ramadan juga menjadi momentum bagi kita semua untuk melihat kembali bagaimana nilai-nilai kebaikan, empati, dan integritas dapat hadir dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan dan juga kebijakan publik. Pada episode spesial Ramadan kali ini, kita akan berbincang dengan narasumber yang tidak asing lagi. Beliau adalah guru besar di bidang kebijakan publik dan juga sebagai pemimpin tertinggi di Universitas Transmedan Surakarta. Ada Bu Rektor Profesor Dr. Angga Winarti MSc. Assalamualaikum Bu Rektor. Waalaikumsalam Pak Imron. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Ibu? Lancar saja. Apa ini menu favorit Ibu di puasa ini apa Bu Rektor? Menu buka favorit saya kolak dan gado-gado. Kolak dan gado-gado. Iya. Ada yang memasakkan apa Bu Rektor sendiri? Oh ya, masak sendiri. Masak sendiri. Karena nanti rasanya beda ya Bu kalau yang masak. Betul, rasanya beda. Jelas yang masak sendiri itu enak. Pasti rasanya lebih Iya, nikmat betul. kalau rasanya bisa bikin sendiri dan request dari pribadi begitu. Iya, betul. Terima kasih Bu Rektor sudah bersedia hadir di undangan kami untuk podcast kali ini. Kita di edisi Ramadan dan juga Lebaran. Seperti biasa Bu Rektor, kita akan ngobrol, memberikan mungkin pencerahan dan juga inspirasi kepada teman-teman Sobat GST, PTP Surakarta, dan juga masyarakat luas. Bu Rektor, ini kita sudah hampir di penghujung Ramadan tentunya. Dan 20 hari ke belakang, kita sudah masuk di 21 ya. Kita artinya sudah mau di akhir Ramadan. Ada proses-proses perjalanan Ramadan yang juga mungkin menurut Bu Rektor bisa dikaitkan dengan kepemimpinan atau juga mungkin hal-hal yang secara makna pribadi menginspirasi Bu Rektor dari hikmah Ramadan ini. Bisa mungkin disampaikan Bu Rektor. Iya, terima kasih. Kalau dari kacamata saya begitu, ada benang merahnya antara puasa dan kepemimpinan seseorang gitu. Jadi puasa itu dalam artian sempit, kalau saya boleh mengartikan, jelas itu menahan segala macam, menahan diri. Mulai dari menahan emosional sampai menahan
yang lain-lain itu ya. Tidak perlu saya sebutkan satu-satu tentunya. Nah, salah satu menahan diri, menahan emosional itu tentunya menggambarkan, ada relevansinya dengan gambaran seorang pimpinan. Seorang pimpinan harus menjadi contoh dalam segala hal. Teladan, contoh, teladan. Karena tentunya masyarakat kita itu sangat menghargai patron, pegangan seseorang yang menjadi suri tauladan itu. Maka bisa contoh lah, menjadi contoh. Nah, untuk menahan diri, untuk tidak boleh atau kita tidak melakukan hal-hal yang emosional, itu seorang pimpinan dalam mengambil satu keputusan, dalam menghadapi persoalan-persoalan, itu tidak boleh mengambil keputusan itu dalam situasi emosional. Karena kalau situasi emosional tentunya keputusannya juga tidak tepat begitu ya. Ya bagaimana orang yang sedang emosi itu untuk menentukan sesuatu, keputusan nantinya oleh itu ya? Emosi jelas itu sangat dipengaruhi emosional. Artinya keputusan itu akan terpengaruh situasi batin. Ketika orang itu emosi ya keputusannya akhirnya emosi, jadi tidak tepat lah nanti itu. Diwarnai dengan emosi yang sedang ada pada yang batinnya artinya. Iya, betul. Baik, berarti puasa termasuk tadi adalah kata kuncinya menahan diri. Menahan diri. Salah satunya adalah menahan diri, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Kalau dikaitkan dengan kepemimpinan, berarti salah satunya pemimpin pasti akan melakukan pengambilan keputusan, itu ya, Direktur? Iya, itu tugas pimpinan kan, mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu tugas pimpinan. Begitu. Dan puasa berarti bisa menjadi salah satu pedoman. Pedoman. Puasa bisa dijadikan pedoman juga, Direktur? Iya, betul. Ya salah satunya tadi yang saya katakan, menahan diri dalam hal macam-macam. Menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya begitu. Itu kan sekali. Walaupun ada kesempatan, tetapi kalau kita itu bisa menahan diri, apakah itu hak atau tidak, itu salah satu yang bisa kita maknai, kita pelajari dalam puasa ini, yang ada nilai-nilai implementasikan bagi seorang pemimpin itu. Baik, terima kasih Direktur. Jadi Sobat GST ya, jadi bahwa puasa ini merupakan aktivitas ibadah yang relevansinya ya bisa dikaitkan dengan apapun, termasuk dengan kepemimpinan tadi seperti yang disampaikan Direktur. Jadi termasuk para teman-teman aktivis mahasiswa ya, kalian juga saat ini belajar berorganisasi, mungkin kalian akan mendiskusikan banyak hal, termasuk memutuskan apa kebijakan dari organisasi itu ya. Nah, di situ kalian harus bisa menahan emosi, ya, menahan diri dan mengambil keputusannya tidak berdasarkan emosional oleh emosi batin yang tidak baik tadi. Nah, salah satunya adalah ajaran dari apa yang ada di bulan puasa ini. Baik, Direktur, kita lanjutkan ke obrolan berikutnya, bahwa di bulan Ramadan ini biasanya ada kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada situasi Ramadan dan juga situasi Lebaran. Biasanya kan setiap Ramadan, kemudian menjelang Lebaran itu muncul dinamika sosial ya, termasuk ekonomi Ramadan sampai dengan mungkin ada di pelayanan publik begitu, mudik dan seterusnya begitu. Nah, dari sudut pandang kebijakan publik, bagaimana Ibu melihat Ramadan, Lebaran ini? Seharusnya mungkin pemerintah ya dalam hal ini yang memiliki kebijakan publik itu betul-betul
berpedoman kepada bulan puasa ini bisa menjadi fokus untuk ibadah bagi masyarakat yang kita mayoritas adalah warga negara Indonesia itu Muslim, ya. Tetapi juga pada aktivitas-aktivitas pelayanan publik, pekerjaan itu juga tidak terbengkalai. Bagaimana Direktur melihat kebijakan publik yang saat ini sudah terjadi, apakah sudah sesuai atau seperti apa? Oke, kebijakan publik itu kewenangan pemerintah tentunya. Nah, kalau saya melihat kebijakan-kebijakan pemerintah ini dalam atau saat puasa ini bagaimana kebijakan itu diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Kalau saya melihat pemerintah sudah membuat beberapa terobosan untuk masyarakat begitu, atau ada inovasi-inovasi kebijakan yang saat ini muncul dari pemerintah untuk diperuntukkan untuk masyarakat. Salah satunya ada beberapa hal, salah satunya misal ada insentif-insentif bagi pelaku-pelaku usaha, salah satu contohnya begitu. Dan itu mestinya atau harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi insentif itu diberikan kepada pelaku usaha, termasuk kepada ASN juga, THR itu termasuk. Tetapi pelaku usaha tidak menikmati sendiri begitu, akan juga dinikmati oleh masyarakat tentunya. Dan itu memang tujuan pemerintah kan begitu, tidak hanya pelaku usaha saja, tetapi juga masyarakat. Hanya kalau dari kacamata saya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini, tetapi ini memang sebelum saya mengatakan saat ini, itu dilematis juga. Kondisi keuangan negara ya, yang saat ini juga tidak baik-baik saja ya, begitu. Bahkan berita sudah menjelaskan bahwa memang minus, APBN-nya minus itu. Jadi ini dilematis. Satu sisi pemerintah harus memberikan insentif kepada pelaku-pelaku yang akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat. Yang satu sisi melihat keuangan negara yang memang minus begitu, sehingga membuat kebijakan dalam kondisi seperti ini itu harus hati-hati, tidak terus ya itu tadi dalam tanda kutip atau sebetulnya tidak emosional, tetapi tidak tepat ketika kebijakan itu diputuskan tanpa melihat secara komprehensif begitu, iya. Nah, apa akibatnya ketika kebijakan itu dibuat yang tidak melihat secara komprehensif tadi itu? Akhirnya yang saya lihat saat ini, kebijakan-kebijakan itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Sekelompok orang. Salah satu contoh misalnya, banyak terobosan inovasi. Dan itu selalu ada ketika lebaran-lebaran ini. Ada insentif misalnya tiket pesawat ada terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat bisa, karena kan seringkali ada kenaikan harga ketika saat-saat lebaran Ramadan seperti ini untuk Idul Fitri misalnya begitu. Tetapi yang tadi saya katakan, insentif-insentif di situ itu hanya dinikmati oleh orang-orang, kalau saya mengatakan ini ekonomi masyarakat menengah ke atas. Mengapa? Siapa yang harusnya mungkin lebih berhak mendapatkan ke bawah, ekonomi ke bawah, nggak dapat. Siapa yang naik pesawat? Ya. Itu kelasnya di sini. Nah, terus kelas-kelas yang kalau maaf saya katakan menengah ke bawah atau bahkan masyarakat miskin, itu juga perlu mudik gitu apa? Nah, mestinya kebijakan yang diutamakan, tidak terabaikan, itu justru mudik bareng itu. Mudik gratis. Gratis bersama, itu kan dari perusahaan yang inisiatif anunya apa. Ada beberapa yang biasanya dari Pemprov gitu mungkin direktur juga.
pemerintah provinsi mengirim Iya, bus gitu. tetapi itu juga kerjasama dengan PO BIS tentunya. Itu jadi tidak seluruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan itu harus dikoordinasikan dengan daerah. Pusat dan daerah harus satu kata begitu nggih. Itu harus sinkron tentunya. Karena kebijakan yang baik itu ketika diimplementasikan, dilaksanakan itu tidak baik, kebijakan yang baik itu tidak berarti apa-apa. Gitu. Jadi pentingnya implementasi, pentingnya pelaksanaan. Ya seperti yang saya katakan tadi, insentif-insentif sudah diberikan, tapi bagaimana pelaksanaannya? Itu menjadi persoalan Apalagi juga. kadang-kadang mohon maaf kan apa yang di atas itu tahunya beres, Beres, laporan iya. selesai. Jadi memang Mungkin ada kebijakan, sesuatu yang perlu dikawal. nah itu tidak sampai di situ. Nah itu seringkali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hanya sekedar sending, tidak sampai delivering itu. Padahal yang penting yang delivering itu kabupaten, kota itu melaksanakannya bagaimana gitu. Jangan-jangan ini gratis tetapi ada pungutan misalnya seperti itu dan lain-lain dan lain-lain. Gratis adalah brandingnya. Nah itu mungkin itu faktanya tidak seperti itu. Baik, Direktur. Jadi poin yang sangat menarik jadi bahwa kebijakan publik itu harus terdeliver sampai dengan masyarakat grassroots. Betul. Dan dipastikan betul bahwa itu berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuannya dan kena sasaran. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Baik, kita lanjut ke obrolan berikutnya, Direktur. Yeah. Ramadan itu biasanya kan identik dengan semangat berbagi dan juga kepedulian sosial. Betul. Bagaimana nilai solidaritas ini bisa terus kita perkuat, Direktur, khususnya di kehidupan masyarakat? Apakah budaya berbagi ini juga justru hanya ramai di Ramadan, tetapi setelah Ramadan itu justru udah nggak puasa gitu, terus budaya berbaginya menjadi menurun. Menunggu lagi 1 tahun berikutnya untuk melakukan budaya berbagi yang itu termasuk berdampak kepada adanya kebijakan di sosial masyarakat itu kan menjadi berputar kan. Sosial ekonominya juga menjadi berputar karena banyak orang yang membantu. Orang yang tadinya mungkin nggak megang duit jadi megang duit, bisa untuk beli dan seterusnya seperti itu. Seperti apa Direktur melihat itu? Iya, itu realitas bahwa budaya saling menghormati, saling memberi dan lain sebagainya itu kalau saya lihat hanya terjadi saat-saat Lebaran, bukan hanya ya. Seringkali yang ramai melakukan seperti itu saat-saat Ramadan, gitu. Selepas itu semakin lama semakin hilang itu. Artinya orang-orang yang suka memberi dan lain sebagainya itu ya memang ngepaske momen pada hari-hari seperti saat inilah itu. Nah kalau tadi bicara masalah perputaran ekonomi sehingga orang itu memiliki uang karena diberi dan lain sebagainya, sebetulnya itu juga didukung, kalau saya lihat didukung oleh kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan pemerintah yang mana, karena banyak kebijakan yang dikeluarkan saat ini, yang mana khususnya misalnya libur kita sekarang panjang sekali, bahkan ada WFA itu, dan itu sudah anywhere, di mana saja itu kita bisa bekerja. Itu satu kebijakan yang baru ya. Kemarin-kemarin kan tidak ada seperti itu. Harapan saya sebetulnya tujuan pemerintah itu agar orang kota pada bisa mudik dengan panjangnya libur kan tidak kemprungsung, tidak ini. Jadi mudik itu akan terjadi. Ketika mudik itu terjadi, maka ada perpindahan uang
dari kota ke desa-desa tujuan mudik itu. Uang yang tadinya Ngumpul di Jakarta, gitu ya, sekarang bisa Wonogiri, Wonogiri, Boyolali. Dan kita kenal bahwa masyarakat Wonogiri itu kan sebagai salah satu contoh perantau yang betul, termasuk banyak orang-orang perantau itu. Dan sirkulasi keuangan itu kalau bulan puasa sampai Lebaran itu triliunan itu. Yang hari-hari biasa itu bisa dinikmati oleh warga kampungnya begitu. Maksudnya saya begitu. Jadi kali ini ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong perputaran uang sehingga masyarakat bawah itu grassroots kalau saya biasa mengatakan itu bisa menikmati bagaimana orang-orang yang di kota yang mengumpulkan uang terus dibawa ke desa dan lain sebagainya itu. Termasuk masa libur yang panjang tadi ya, harusnya misalnya mereka melakukan transaksinya di desa hanya 5 hari karena liburnya panjang, jadi mungkin 10 hari gitu transaksinya terjadi di desa. Iya, betul. Misalnya tidak desa saja, ke Solo misalnya, dia akan nginep di hotel lebih panjang. Dengan nginep bermalam di hotel itu akan berdampak kepada petugas-petugas pelayanan yang ada di hotel yang untuk bermalam tadi. Semakin lama mereka akan semakin mendapatkan sesuatu gitu yang lebih tentunya begitu. Artinya di sini ada kata kunci penyebaran nilai ekonomi menuju pemerataan ekonomi begitu. Jadi masyarakat yang kemarin daya belinya rendah atau bahkan tidak ada, dengan adanya perputaran, saya seringkali mengatakan perputaran uang dari kota ke desa atau dari pusat ke daerah itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat pada lapisan masyarakat ekonomi grassroots lah itu. Begitu. Oke, itu termasuk tadi adalah dipengaruhi oleh budaya berbagi tadi ya. Ketika dari kota orang bawa duit itu selain untuk bertransaksi juga mungkin ada yang diberikan ke sanak saudara, ke masyarakat. Dan itu menjadi kearifan lokal loh. Hanya ada di Indonesia ya? Iya, ada di Indonesia. Kearifan lokal itu mahal harganya. Coba kalau budaya itu dibentuk oleh pemerintah, berapa ongkosnya? Tetapi kan itu terbentuk dengan sendirinya. Karena budaya kita memang saling natural membantu. itu luar biasa ya? Luar biasa. Dibandingkan dengan harga bentukan ya. kebijakan publik yang dibuat mungkin membutuhkan dana triliunan gitu. Iya, Tapi budaya yang muncul dari masyarakat yang menjadi itu kearifan lokal itu mahal. Bahkan kalau kebijakan publik itu mahal harganya belum tentu sukses implementation. Dilaksanakan itu sukses. Bahkan ada yang unimplemented, tidak bisa dilaksanakan dengan biaya mahal. Kalau yang tumbuh dari peradaban masyarakat sendiri itu diakui dilaksanakan dengan tulus begitu ya, tidak ada paksaan. Proses edukasinya mengalir begitu saja. Betul, iya. Bayangkan kalau misalnya itu dari atas kebijakan butuh berapa kali atau berapa ribu penataran. Benar, betul. Untuk menjelaskan maka waktu itu kan juga ini ya. Itu dilakukan. Betul. Ya, cukup menarik beredar. Jadi kearifan lokal menjadi sesuatu yang harusnya itu justru disyukuri oleh pemerintah. Artinya ada hal positif, ada hal baik yang kemudian sudah tumbuh secara natural di masyarakat tanpa harus mengeluarkan ongkos itu. Edukasi yang menghabiskan anggaran kan. Iya. Maka ini budaya seperti itu harus dilestarikan. Pemerintah harus hadir. Memberi insentif tadi, kehadiran pemerintahan hanya intervensi. Salah satunya memberi insentif dan lain sebagainya, menjaga harga dan lain sebagainya itu. Memastikan ketersediaan pasar itu juga berjalan dengan baik. Iya, betul. Baik, kita lanjut ke obrolan berikutnya, Direktur.
Bu Rektor yang juga sebagai pakar di kebijakan publik saat ini kan juga memimpin perguruan tinggi yaitu Universitas Transmedia Surakarta. Bagaimana perguruan tinggi itu hadir di tengah-tengah hari ini kebijakan publik itu juga selalu menjadi perhatian dari masyarakat, termasuk tadi seperti Bu Rektor menyampaikan secara teori tidak hanya sending tapi terdeliver dengan baik. Nah, peranan perguruan tinggi di dalam memastikan agar kebijakan publik itu betul-betul bagus begitu ya, artinya sampai kepada tataran masyarakat. Nah, seperti apa peran perguruan tinggi, termasuk mungkin kan kadang-kadang mohon maaf tidak semua kampus itu memiliki bidang kajian keilmuan yang terkait dengan kebijakan publik itu. Nah, termasuk seperti di UTB misalnya, dari fakultas-fakultas yang ada, seperti apa kita bisa memberikan kontribusi, termasuk mungkin mengintervensi ya secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga ada kebijakan publik yang berdampak kepada masyarakat, berpihak kepada masyarakat itu tepat sasaran tadi. Iya, terima kasih. Perguruan tinggi itu lebih bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu ya. Artinya tidak banyak, tidak besar pengendalian pemerintah itu. Karena sebetulnya salah satu contoh dosen. Dosen itu kalau ngomong di ruang perkuliahan itu dilindungi undang-undang gitu ya. Apapun yang dikatakan dosen itu bisa salah, boleh salah. Dosen guru itu boleh salah. Tetapi tidak boleh ngapusi. Itu prinsip saya. Kalau saya ngajar saya begitu. Maka apa yang saya dengar mestinya harusnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sampaikan itu. Karena kita menjadi salah satu akademisi lah istilahnya begitu. Itu harus kritis. Kritis. Bagaimana kalau dunia pendidikan, baik dosennya sampai mahasiswanya itu meneng, diam. Tidak pernah mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah, tidak pernah mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu perlu kontrol. Bagaimana kita bisa mengontrol kalau kita nggak kritis, ya nggak kritis itu. Nah, bagaimana kalau perguruan tinggi itu tidak punya fakultas-fakultas yang mempelajari itu? Tidak harus kok perguruan tinggi itu punya misalnya FISIP, itu tidak harus. Tidak harus ada fakultas hukum, fakultas FISIP yang mungkin lebih dikenal orang yang biasa ngomong vokal dan lain sebagainya. Mestinya tidak harus punya itu pun perguruan tinggi bisa melakukan itu. Karena pada dasarnya kan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu juga berlaku, bidangnya kan juga luas ya. Luas dan berlaku untuk semua. Betul. Iya. Sosial, ekonomi, budaya, dan itu yang terkena kebijakan itu umum semua masyarakat. Begitu. Jadi tidak harus perguruan tinggi itu memiliki fakultas-fakultas yang mungkin dikenal, kalau fakultas ini mesti bisa ngomong vokal. Enggak. Kalau saya lebih pada niatan, nawaitunya orang-orang yang ada di pendidikan itu. Niatan, nawaitu, dan kepedulian. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kepedulian kita sendiri terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu yang penting. Begitu. Jadi apapun kalau kita itu nggak peduli ya sudah. Gitu. Nah, menurut saya kepedulian itu tidak bisa diberikan kepada seseorang begitu saja.
jadi mahasiswa diajar 1 tahun, 2 tahun atau bahkan 3 tahun kepedulian itu muncul. Tidak. Kepedulian itu mulai mulai dari kita itu hidup dalam lingkup keluarga. Jadi orang tua itu harus menumbuhkan kepedulian terhadap anak-anaknya. Itu harus dimulai dulu. Jadi jiwa sosial itu harus tumbuh dari keluarga dulu. Iya. Kepedulian, kepekaan. Salah satu contoh mungkin saya bisa mencontohkan, karena pendidikan saya pikir tidak sampai di situ anak-anak kita itu memperoleh itu. Saya dulu anak saya masih kecil-kecil, itu kalau hari Minggu pagi itu sudah saya boncengkan sepeda motor putar-putar. Itu saya selalu memberi edukasi ya itu. Melihat situasi, iya betul. Itu saya ceritakan. Termasuk, mohon maaf, secara keberuntungan berbeda dengan kita. Itu kan banyak di jalan. Itu saya ceritani. Saya bagian dari edukasi yang mungkin dalam keluarga milenial gitu ya, kayak saya gitu ya, harus bisa memperhatikan apa yang tadi disampaikan Bu Rektor. Iya, kalau saya begitu. Mengedukasi putra putrinya dengan melihat situasi sosial masyarakat untuk menunjukkan kepekaan sosial tadi. Karena kalau kita itu mengandalkan pendidikan formal, tentunya tidak sampai segitu gitu. Karena saya yakin bahwa pendidikan itu proses yang panjang, sehingga anak itu memiliki kepekaan, kepedulian. Gitu. Termasuk kepekaan sosial, kepedulian itu kan nilai-nilai yang juga diajarkan di Ramadan ini kan. Betul. Saling memberi, saling memaafkan. Takjil, iya. Setiap hari itu kan juga kesadaran. Coba kalau teman-teman di sini enak toh sore buka dengan keluarganya, tapi tidak untuk memilih untuk bersama dalam pembagian takjil itu dengan masyarakat. Itu luar biasa kita itu. Direktur tadi ngomong-ngomong tentang kritis begitu ya. Karena kemarin saya baru saja juga mendapat insight begitu tentang bagaimana kritis itu saat ini kadang-kadang dilihat sebagai sesuatu yang berbau perlawanan. Padahal sebenarnya di situ kan antara si pembuat kebijakan dalam hal adalah pemerintah, kemudian dengan masyarakat yang mungkin memberikan kritikan atau masukan begitu. Itu sebenarnya hanya membutuhkan titik temu, yaitu yang disebut dengan ruang komunikasi. Sehingga kritik itu dilihat sebagai penyeimbang begitu, dan kebijakan dari pemerintah itu tidak hanya sekedar dilihat sebagai sudahlah ini pemerintah sudah sangat bagus, jadi tidak perlu kalian memberikan kritikan sedalam dan sepedas itu. Karena sebenarnya saya kira juga dari dua sisi itu pemerintah juga saya yakin tidak akan mungkin memiliki niatan memberikan kebijakan yang tidak baik kepada masyarakat. Mudah-mudahan ya. Begitu juga dengan mungkin memberikan kritik begitu. Iya. Kritik pun saya kira karena cintanya dia kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat juga, kepada pemerintah juga begitu. Nah, bagaimana titik temu ini bisa kemudian ada simpul begitu berikut. Sehingga antara kebiasaan kritis ini itu dilihat sebagai sebuah hal yang positif. Semua semua ini ya masyarakat dan pemerintah itu menghilangkan keangkuhan. Saling berarti ya? Iya. Jadi kalau angkuh itu kan menutup diri akhirnya. Gitu. Pemerintah tidak bisa menutup diri. Masyarakat itu menuntut pemerintah itu hadir dalam situasi apapun ketika itu masyarakat butuh. Masyarakat juga tidak boleh semaunya, harus dinalar. Maka nalar itu logika, kalau ya itu dinalar itu memang perlu kita nalar, kok iso seperti ini bagaimana, mengapa muncul ini bagaimana dan lain sebagainya itu. Jadi hilangkan keangkuhan sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik.
ada land action yang bisa dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Itu yang harus dicari, begitu. Titik temu tadi, ya intinya komunikasi memang. Dalam kebijakan publik aja wajib dikomunikasikan. Itu ada teorinya yang mengatakan kebijakan publik itu harus dikomunikasikan. Nah tadi kalau Pak Imron mengatakan pemerintah kan merasa sudah berbuat yang terbaik juga, pastinya kita percaya itu, gitu, kita percaya itu. Tetapi kalau bicara masalah kebijakan itu, kebijakan publik itu dari publik untuk publik. Dari publik untuk publik, itu kebijakan publik. Jadi persoalan-persoalan publik diangkat pemerintah, terus diatur itu biar tidak terjadi chaos, tidak percaya, trust kepada pemerintah dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan, saya kira itu merupakan land action itu. Nanti komunikasinya akan tidak tersumbat, akan baik lagi lah gitu. Itu karena yang kebanyakan itu kebijakan itu dari pemerintah untuk publik. Untuk publik. Itu ide-ide. Iya, padahal kebijakan publik itu wajib hukumnya. Kalau saya mengatakan kepada mahasiswa saya, wajib hukumnya. Jadi apa sih maunya masyarakat? Itu perlu. Apa yang terjadi di masyarakat? Kalau kamu kena seperti ini maumu piye? Gitu. Itu tidak akan terjadi pertentangan atau ketidakmenerimaan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Termasuk hari ini itu kan sedang ramai itu di media sosial berita. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa aktivis itu juga tahu. Ada salah satu presiden BEM dari kampus ternama di Jogja itu yang sangat kritis itu ya Bu. Dan mungkin bahkan kapan hari itu dia datang juga ke Solo itu dengan berdiskusi dengan para mahasiswa BEM di Surakarta atau bahkan Solo Raya ini. Nah, fenomena itu kan ada yang melihat sebagai salah satu kebangkitan kembali semangat reformasi yang mungkin dilihat sudah agak sempat redup begitu ya beredar. Tadi yang harusnya publik untuk publik menjadi pemerintah untuk publik dan budaya menjaga keseimbangan itu perlu ditumbuhkan lagi. Ada pertanyaan begini beredar. Kira-kira nilai optimis yang tumbuh itu untuk kepemimpinan masa depan seperti apa menurut kacamata beredar? Apalagi kan beredar juga memimpin sivitas akademika yang sebagian besar adalah jumlah pasti mahasiswa, bukan dosen, bukan juga karyawan, tapi mahasiswa adalah secara jumlah lebih besar. Nah, dengan fenomena yang muncul hari ini, seperti apa beredar melihat masa depan kepemimpinan yang mungkin bisa dilihat nanti dipimpin sama Gen Z kayak apa nanti gitu. Saya pikir kita Indonesia ini sudah pengalaman loh seperti aktivis mahasiswa itu. Beberapa kali saya pikir artinya bahwa kalau saya boleh mengatakan gerakan mahasiswa seperti ini itu tidak hanya sekali ini. Ketika reformasi muncul itu juga sama. Jadi kalau saya melihat itu penting. Di saat orang-orang banyak yang diam, silent, dia mengatakan sesuatu. Yang itu sebetulnya satu kebenaran kalau saya loh ya. Itu kebenaran. Gitu. Kacamata kan beda-beda. Kebenaran membutuhkan keberanian. Iya. Yang diam-diam itu kan dia melihat ini orang benar, ini tidak benar. Tetapi tidak berani begitu. Maka yang aktivis itu, Tio lah itu seseorang yang memang harus ada orang-orang seperti ini gitu.
yang menyuarakan suara rakyat banyak gitu, yang saat ini tidak bisa mengatakan sesuatu, entah takut, entah memang tidak terbiasa ngomong, gitu. Bahkan ada salah satu pejabat publik, mantan pejabat publik ya, yang menyampaikan itu kan amar ma'rufnya ada tapi nahi mungkarnya tidak ada begitu. Iya. Karena tadi mungkin sebenarnya tahu, Tahu ada sesuatu yang tidak benar, tapi mungkin tidak muncul keberanian untuk mengatakan, untuk menyampaikan. Nah, bagaimana pimpinan ke depan itu? Ya pimpinan yang mengetahui rakyatnya, kemauan rakyatnya. Katanya demokrasi dari rakyat itu. Terus membuat kebijakan, ini sekali lagi saya katakan, membuat kebijakan ya betul-betul lakukan itu, belajar dari kejadian-kejadian, dari masalah-masalah yang pernah terjadi di Indonesia ini ya memang harus mengubah. Jangan angkuh lah itu. Kalau saya tetap bagaimana pimpinan ke depan. Jangan angkuh itu pemimpinnya apa termasuk masyarakatnya juga. Tadi katanya saling. Kalau ini pimpinan ke depan toh. Kalau pimpinan ke depan jangan angkuh gitu. Jangan angkuh, jangan sombong. Tahulah kebutuhan kondisi masyarakat iki apa toh. Apa yang harus dilakukan. Itu kan mestinya melihat kondisi sosialnya gitu. Tapi kalau angkuh, saya kan pimpinan, saya kan berwenang membuat kebijakan. Terus kebijakannya, dasarnya, kepentingannya sendiri kan ya enggak bisa seperti itu, enggak jalan itu. Saya pikir hanya untuk mungkin segelintir saja. Iya, saya pikir pimpinan saat kapanpun satu kata tidak angkuh, hilangkan keangkuhan itu. Keberanian itu adalah keberanian berbicara di podcast, Bu. Nah, ini kan membutuhkan keberanian juga, Bu. Jangan-jangan malah melampiaskan. Oke. Belum sama teman-teman tim produksi. Oh gitu. Biasanya kalau udah melebihi ada peluit. Oh gitu. Bu, sudah kayaknya. Tapi sudah ya. Jadi ini karena waktu juga sudah dibatasi oleh teman-teman tim produksi, Bu Rektor. Iya. Jadi kita ke pertanyaan yang terakhir. Kira-kira menurut Bu Rektor nilai dari Ramadan yang sebaiknya terus harus dijaga. Artinya karena Ramadan itu kan ada batasan waktu 1 bulan 30 hari. Tapi nilai-nilai yang ada di Ramadan kan bisa kemudian diimplementasikan kepada bulan-bulan berikutnya sampai kemudian ketemu dengan Ramadan di tahun depan. Nah, menurut Bu Rektor sebaiknya nilai-nilai apa yang harus terus dijaga dan khususnya mungkin bagi generasi muda begitu agar terus mengimplementasikan nilai-nilai semangat yang ada di Ramadan pada kehidupan di 11 bulan berikutnya. Oke. Kalau dari saya mungkin sederhana ya. Artinya sederhana itu bisa dilakukan. Saya yakin semua bisa melakukan apa yang ingin saya sampaikan ini. Apa yang harus dilestarikan walaupun tidak bulan Ramadan pun bisa dilakukan adalah persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Karena di Ramadan itu orang kompak ya, Bu. Masjid semua. Iya. Tarawih bersama, saling berbagi, bersama, gitu ya. Saling berbagi. Mungkin, tidak rukun pun buka bersama jadi rukun kan. Iya. Jadi persatuan dan kesatuan. Iya. Nilai-nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan itu yang harus dilestarikan. Itu yang khususnya utama. Para generasi muda ya diingat ya, persatuan dan kesatuan, kebersamaan. Baik, Bu Rektor, mungkin ada closing statement dari Bu Rektor untuk pemirsa Sobat GST, karena kita juga sudah di penghujung Ramadan dan juga mungkin menuju Lebaran nanti. Silakan Bu Rektor mungkin memberikan closing statement. Iya, terima kasih untuk sahabat GST. Secara pribadi saya berharap bahwa nilai-nilai yang sudah kita lakukan, yang sudah kita
tahu nilai-nilai di bulan Ramadan ini, yaitu persatuan dan kesatuan, saling berbagi, itu perlu kita lestarikan, perlu kita laksanakan walaupun tidak di bulan Ramadan. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, mungkin saya selaku pribadi maupun lembaga Universitas Tunas Pembangunan Surakarta ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rektor sudah berkenan berbagi di sini, berdiskusi dan juga memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Dan seperti tadi Bu Rektor sampaikan bahwa persatuan dan kesatuan ya, termasuk tadi ada satu poin tadi yang saya juga lupa sebut lagi di belakang tadi adalah bahwa pendidik itu boleh salah tetapi tidak boleh berbohong. Nah, itu poin yang menurut saya pelajaran di bulan Ramadan juga ini. Dan mungkin Sobat GST bisa melihat itu ya, harusnya teman-teman yang nanti jadi seorang pendidik ya, pendidik salah nggak apa, tetapi berbohong itu adalah tidak haram hukumnya. Haram hukumnya. Terima kasih Bu Rektor atas sama-sama. waktu dan inspirasinya. Njih. Baik Sobat GST, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di GST episode berikutnya. Tonton terus Ganesha Speak Time podcastnya UTB Surakarta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.